السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati haul daripada Kiai Haji Mudhahir Sirajuddin, Syekh Sirajuddin, dan semua para masyayikh di Late. Insyaallah hadirnya kita di tempat ini dihitung, dicatat sebagai pecinta-pecinta para ulama, pecinta-pecinta solehin, sehingga nanti kita di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Nur Khalis Mushtari, mata'anallah bituli hayatih, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Alwi As-Sagaf, Al-Habib Nizar bin Syekh Abi Bakar, Al-Habib Aqil bin Aqil, Habib Abdullah bin Alwi As-Sagaf, dan putra beliau Habib Muhammad bin Abdullah As-Sagaf, dan para asatid Ustaz Khalili Hasib, Ustaz Marzuki Hasib, Ustaz Ghufran dari Pasuruan, Ustaz Munir Sahih, Ustaz Zainal Abidin bin Haj Nur Fuadi. InsyaAllah mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait Gus Noval dan saudara-saudaranya, mudah-mudahan bisa meneruskan jejak kakek dan ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tentunya jika kita hidup di dunia ini tidak dibimbing oleh para ulama, niscaya pasti kita akan tersesat. Karena ulama ini selalu kita butuhkan di semua urusan hidup kita. Mulai ada bayi yang lahir itu sudah butuh dengan ulama, minta nama ke ulama, minta tahnik barokah dari ulama. Sampai besar-besar pun terus kita butuh dengan ulama. Sampai wafat pun nantinya juga butuh dengan ulama.
Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal ulama yuhtaj ilaihim hatta fil jannah. Bahkan nanti sampai di surga kita tetap butuh dengan ulama. Gak bisa kita lepas tangan, gak bisa kita hidup tanpa ulama. Di surga pun kita akan kebingungan kalau kita gak dibimbing oleh ulama. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sampai di surga pun kita butuh bimbingan ulama. Mengapa? Ketika kita di surga, kita menikmati kenikmatan surga, nantinya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, apa yang kalian minta? Ini berbeda. Kalau kita di dunia diajukan pertanyaan, apa yang kalian minta, kita banyak yang kita minta. Betul apa enggak? Pengen kaya, pengen makanan ada, pengen surga, pengen pakaian, ingin ini, ingin itu. Banyak permintaan kita, banyak keinginan kita. Tapi ini enggak berlaku ketika kita di surga. Di surga semuanya sudah ada, sudah lengkap. Apapun yang terlintas di hati akan ada di depan mata. Bahkan disebut dalam hadis, ketika ada salah satu penduduk surga lihat burung sedang terbang, dia kepingin. Tiba-tiba burung tadi sudah dimasak, sudah terbakar, sudah dimasak di depan matanya. Sudah tersaji, sudah. Gak pakai nunggu, gak pakai lama. Terlintas di hati, siap depan mata. Itu di surga. Jadi semuanya ada, semuanya lengkap. Sehingga ketika Allah bertanya, wahai penduduk surga, apa yang kalian minta? Bingung penduduk surga. Mau minta apa ini? Jaluk bojo ayu yusana bidadari. Sak mbrek sak trek. Jok piro sampean? Minta susu, air susu banyak di sungai. Jadi sungai air susu. Semuanya ada. Allah bertanya, kalian minta apa? Bingung penduduk surga. Sampai akhirnya penduduk surga datang kepada para ulama. Runding sama ulama. Bagaimana ketika Allah menanyakan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, apa yang harus kami jawab? Para ulama pun memberi fatwa, mintalah ridho Allah, mintalah ridho Allah. Bayangkan sampai di surga ini butuh dengan ulama. Oleh karena itu, ulama ini gak bisa kita ini buat main-main. Gak bisa. Ulama ini kita jadikan main-main. Dalam arti kadang kita percaya, kadang kita gak percaya. Atau bahkan kita merasa lebih pandai daripada ulama. Maaf. Kadang-kadang ada penyakit. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya, orang-orang yang enggak punya ilmu itu dibisiki sama setan. Kamu itu lebih pinter dari ulama. Kamu itu lebih pandai. Enggak usah ikut fatwa ulama.
kamu fatwa sendiri aja. Ini perlu dibahas ini. Kenapa sekarang semuanya ikut berfatwa, sampai sundel-sundel itu fatwa sekarang. Kayak bahasa kasar itu lunte, bahasa Arab gabah, fatwa Pak. Ndak ngenteni sekolah dimik, mondok dimik, belajar Al-Quran hadis dimik, pelacur bisa berfatwa. Na'udzubillah. Ini berbahaya, harus diberesi ini. Kalau enggak berbahaya, majelis ulama enggak payu, akhirnya majelis sundel yang payu. Bahaya ini, harus segera diberesi ini. Enggak cukup itu selesai, muncul sekarang oknum-oknum lain ikut fatwa juga. Bingung kita, ini kita ikut siapa sih? Yang berhak berbicara agama itu siapa? Yang punya kapasitas berbicara agama itu siapa? Gak bisa siapapun bicara tentang agama kecuali ulama. Selain ulama, bungkam mulutnya. Gak boleh penghinaan terhadap Islam. Kalau bukan ulama berbicara tentang agama, penghinaan terhadap Islam. Jangan main-main. Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya, wa kullu kabiratin yartakibuhal ami fahiya aslam lahu min ayyatakallama fil ilm. Dosa besar apapun dilakukan oleh orang awam itu lebih baik. Tadi pelacur tadi, dia zina itu lebih baik daripada dia fatwa Habib itu tukang obat. Dia melacur, dia berzina lebih baik. Itu lebih selamat daripada dia ikut-ikut bicara soal agama. Bahkan sekarang sing biasa nyekel pentung, sing biasa nyetir tank, bawa ayat Al-Quran, jadi ahli tafsir sekarang. Bocoran Al-Quran kalah biar TPQ, kalah biar PAUD. Ya amanu, amanu. Sampean iki Pak ngoco Pak. Jangan bicara agama. Sikur urusono iku lho bedil. Urusono tank iku umbahan. Wis pirang tahun enggak diumbah iku. Gowok yang cuci mobil gini lho. Bicara agama. Bawa ayat keliru-keliru semua. Sing lucu maneh ana wong Syiah Dek Bangil mulai bayi dulinan bal. Sampai julukan itu bola. Dulinan bal mulai bayi. Gak tahu melu pengajian, gak tahu. Korep, baru korep sih sampean. Gak tahu pengajian, gak tahu belajar. Ya hanu ngetokno hadis. Hati-hati ya. Ini bahaya itu kemarin di Jakarta itu. Itu perusak-perusak agama itu. Itu teroris radikal itu. Kita harus cinta agama. Hubbul faton minal iman. Gundulmu hubbul faton. Hubbul waton, waton. Hubbul faton. Faton itu enggak mudah. Hati-hati. Bahaya, bahaya. Bahkan di sini Imam Ghazali juga menyebut wal amilau kan yasrik au yazni khairan lahu min ayatakallama fi dinillah. Orang awam itu nyuri itu lebih baik
Zina itu lebih baik daripada ikut-ikut bicara soal agama. Apa alasannya kata Imam Ghazali? Fa innahu man takallama fi dinillah bighairi itqanin fil ilm waqa'a fil kufri min haitsu la yadri. Karena kalau ada orang ikut-ikut bicara soal agama tanpa ada ilmu yang mapan, maka dia bisa jatuh dalam kekufuran tanpa disadari. Satu contoh, orang yang menghina habaib ini bisa jatuh dalam kekufuran. Siapa orang yang mengatakan semua cucu Nabi itu jelek, semua cucu Nabi itu jelek, dalam kitab fikih disebut orang ini kalau mati nggak boleh dikubur di kuburannya orang Islam. Mayatnya, jenazahnya dilempar supaya dimakan oleh anjing. Di kitab fikih ini. Kalau mengatakan semua habaib itu jelek, bahaya, hati-hati. Maka di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sembarangan. Jangan ngikuti media, jangan ngikuti berita. Ikuti ulama yang istiqomah. Jangan terbawa isu. Pokoknya contohnya Anda semua ini, lihat orang-orang dulu. Kalau sekarang dikatakan habaib itu gini, habaib itu gini, nggak bener begini, lihat orang dulu. Lihat Kiai Mudhahir bagaimana. Lihat bagaimana Kiai Abdul Hamid Pasuruan dulu bagaimana. Lihat Kiai Mas Jayadi bagaimana dulu. Mereka semua bagaimana sikapnya kepada para habaib. Semuanya cinta kepada para habaib. Lah kalau sekarang ada orang yang membenci habaib, membela lonte tadi itu, berarti nggak kena ini. Ini nggak kena ini. Meskipun dia organisasinya besar, saya nggak peduli. Organisasinya besar, tapi kalau akidahnya keliru, naudzubillah, hati-hati. Jangan fanatik, jangan fanatik. Yang harus fanatik itu Islam, Ahlus Sunnah wal. Organisasi nggak perlu fanatik. Organisasi aswaja ini demi Allah, demi Allah. Nggak main-main ini. Kalau nggak bener, aswaja jilat pemerintah, saya keluar detik ini. Detik ini saya keluar. Saya menghadap Allah, menghadap Rasulullah, nggak bawa organisasi. Bawa qalbun salim, hati yang selamat, akidah yang benar. Jangan sampai gara-gara organisasi akidah saya rusak. Kalau organisasinya nggak benar, ngajarkan nggak benar, jangan ikut. Sayangi akidah Anda, sayangi iman Anda. Hati-hati, ini keadaannya sudah genting ini. Genting bukan negara mau perang, bukan, tapi genting agama kita udah mulai diinjak-injak. Akidah kita sudah mulai mau dirusak. Terakhir saya mau bicara masalah karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang benar itu, yang kita pelajari di kitab-kitab itu, bahwasanya para sahabat itu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak segan-segan memenggal kepala orang kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita tahu, yang kita pelajari. Lah sekarang kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, kemudian ada seorang pemuda tidak terima sehingga membunuh orang yang membuat karikatur Nabi, siapa yang salah? Yang salah orang yang membuat karikatur Nabi. Yang membunuh pembuat karikatur itu pahlawan. Lah kok ini dibalik? Yang membuat karikatur dianggap pahlawan, yang membunuh
pembuat karikatur dianggap teroris. Keliru. Iman kita keliru kalau kita mandang seperti itu. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW dibuat karikatur, dihina. Orang ini dengan teganya mengatakan yang salah itu umat Islam. Yang salah itu umat Islam. Umat Islam itu radikal. Umat Islam itu enggak nunjukkan toleransi di Perancis, sehingga akhirnya mereka buat karikatur. Jadi terakhir, ujian di zaman kita ini, hal yang ma'ruf, satu yang baik akan terlihat menjadi mungkar, terlihat menjadi buruk. Dan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk akan terlihat menjadi ma'ruf, terlihat menjadi baik. Makanya kita minta kepada Allah, berkatnya para aulia Allah, berkatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berkatnya aslafun as-salihun, mudah-mudahan mata kita tidak dibutakan oleh Allah. Jangan sampai mata kita salah dalam menilai. Jangan sampai mata kita ini melihat keburukan itu kebaikan. Jangan sampai mata kita ini melihat kebaikan itu keburukan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah kebenaran ya Allah. Dan beri petunjuk kami ya Allah untuk bisa mengikuti kebenaran. Dan ya Allah kami minta, tunjukkan kebatilan ya Allah. Tunjukkan kebatilan ya Allah. Tunjukkan kekufuran ya Allah. Dan bantu kami ya Allah untuk menjauhi kekufuran ya Allah. Untuk menjauhi kemungkaran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bijai Sayyidina Muhammad SAW, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, tetapkan iman kami ya Allah. Tetapkan akidah kami ya Allah. Tetapkan Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan kami orang-orang yang terombang-ambing dalam fitnah ya Allah. Jangan sampai kami termasuk orang yang terlibat dalam fitnah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, utuhkan iman kami ya Allah. Tetapkan akidah ahlus sunnah wal jamaah ini ya Allah. Sampai akhir umur kami ya Allah, kami membawa iman ya Allah. Kami membawa ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Sampai nanti kami bertemu kepada Rasulullah SAW ya Allah, kami membawa iman, kami membawa Islam, kami membawa ahlus sunnah wal jamaah. Amitna ala husnil khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.